kasih kesempatan. 3 orang tampilkan dan langsung sebut nama. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Sangat menarik sekali ajarannya Ibu Rita malam hari ini. Saya hanya ingin bangga juga. Di rumah kami ada ini, Bu. Alkitab yang berapa ya? MDCCLL. Berapa tuh, Bu? Berapa? 1000 abad 16 kira-kira ya. Ya, Biblia Sakra. Jadi, wow, keren. Ya. Jadi ini sudah lebih dari 350 tahun dan ada print seperti yang Ibu katakan. Jadi masih print yang dengan gambar-gambar sebegituan dirasa gitu kalau dipegang. Jadi masih muncul gambar itu gitu, nggak seperti yang sekarang. Jadi ini Alkitab masih dalam bahasa Latin dan bahasa Jerman. Jerman tua. Itu pusaka, Ibu? Ya, memang pusaka, Bu. Suami saya pencinta Alkitab, jadi dia selalu kejar dimanapun Alkitab yang paling tua dia dapat. Saya punya reprint ini abad 18. Wow, abad 18. Abad 18, saya ingin punya yang abad 16. Belum kesampaian. Ya, ini abad 16, Ibu. Oh iya, saya ketemu ini satu. Sebentar, fotonya saya ketemu. Fotonya saya ketemu. Semoga belum lewat 2 menit. Ini, wow. Begini. Fotonya. Wow, keren, Ibu. Iya. Di foto ya, nanti taruh medsos ya, biar kita semua bisa lihat. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang kedua tanya apa? Yang mau saya tanyakan, Ibu, kalau tadi dipaparkan bahwa di pertemuan konsel di Yavne ada kriteria-kriteria kitab-kitab PL gitu, kalau nggak salah ada 4 kriteria yang dimasukkan, salah satunya adalah berbahasa Ibrani. Tetapi sejarah gereja membuktikan bahwa ada beberapa ayat-ayat di kitab Esra dan juga di kitab Daniel itu yang menggunakan bahasa Arami. Seperti di Daniel 2 ayat 4 sampai 7 ayat 28 dan juga di kitab Esra pasal 4, pasal 6, pasal 7. Nah, ini kira-kira gimana Ibu, pandangan dari Ibu? Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya yang ketiga. Jawab dulu pertanyaannya dari Pak Jane ya. Kriteria dari Konsili Yavne itu menetapkan kalau ada naskah Ibraninya itu baru diterima. Nah kan kitab Daniel dan Esra itu kan berbahasa Aram, bukan berbahasa Ibrani. Nah, sebenarnya bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu sama-sama dirujuk sebagai Hebraik, Bapak. Jadi dia diterima, ya. Dan Esra sendiri adalah seorang sofrim, penyalin dari kitab-kitab itu. Nah, kenapa memasukkan bahasa Aram dalam kitab yang ditulisnya ini? Nah, karena ini berkaitan dengan dibuangnya orang-orang Israel ke Babel. Nah, Daniel yang hidup di Babel dalam pengasingan itu berbahasa Aram, dan itu menjadi saksi sejarah bahwa orang Israel ini pernah dibuang ke Babel. Dan bahkan naskah kitab suci yang kemudian yang ditulis dalam huruf balok Ibrani yang klasik itu adalah serapan dari kebudayaan dari Aramaik itu, ya. Itu adalah aksara Aramaik yang kemudian diserap kepada bahasa Ibrani.
Nah, kalau enggak kan yang paleo itu kan yang seperti naskah-naskah yang ada di Qumran. Ya, itu kan naskah yang lebih kuno, Bapak. Jadi bahasa Aramaik masuk dalam rumpun yang sama-sama Hebraik. Jadi makanya dia diterima. Makasih Ibu. Sama-sama. Selamat malam buat semua. Terima kasih Ibu Rita untuk penyajian yang luar biasa. Saya punya 2 pertanyaan. Satu berkaitan dengan soal tafsir Barat itu. Supaya tidak salah mengerti terhadap Barat, barangkali Ibu tolong beri pencerahan Barat yang mana yang bikin yang liar-liar tadi itu. Apakah itu liar Barat itu Barat yang pemikir bebas, ataukah memang semua yang berbau Barat itu? Yang kedua, barangkali ini ke arah teologi. Pak Nim, satu aja dulu Pak Nim. Karena ini banyak Satu kayaknya. kalimat aja. Ah? Satu kalimat Oh itu saja. cuman oke, yes no tadi ya. Supaya nggak Cuman bolak-balik. yes, no. Oke, Jadi silakan. itu tadi Ibu bicara Deuteronika, tapi saya mau tanyanya bagaimana pendapat Ibu tentang Deutero Yesaya. Terima kasih. Oke. Baik, Nimrod, terima kasih. Ada 2 pertanyaan, masa Larat dan masa Deutero Yesaya ya, Pak Nim. Ya. Oke, lanjut Pak. Yang kedua, Acun, Pak. Pak Acun, silakan Pak Acun. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Salam semua. Selamat malam Bu Rita. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan Ibu dalam seminar yang Tahun Baru Israel itu, Bu. Kalau saya ditanya siapa yang memberi inspirasi saya untuk lebih mengenal bahasa asli atau bahasa Ibrani, jawabannya cuma satu, Ibu Rita. Jadi Ibu Rita Wahyu. Sejak saya mengikuti sesi-sesi Ibu di YouTube, bahkan saya beli dan membaca buku Ibu sampai habis yang jilid pertama. Kemudian saya juga inden buku Ibu yang kedua, sehingga pada kesempatan Ibu launching yang kedua, saya juga mendapatkan pada kesempatan pertama. Dan ternyata lebih tebal Bu bukunya, sampai 815 halaman. Tebal gitu. Ya, tapi meskipun saya belum bisa membaca bahasa Ibrani Bu, saya sangat terbantu dengan transliterasi yang Ibu cantumkan di situ, sehingga kita walaupun belum bisa membaca, tapi kita bisa membacanya dari situ. Sehingga ada beberapa ayat yang ya terutama dalam Perjanjian Baru yang Haberit Hakadasa itu Bu, saya hafalkan menjadi ayat hafalan buat saya. Yohanes 1 ayat 1, Matius 11 ayat 28, Yohanes 14 ayat 6 yang Anoki Haderek itu ya. Sampai saking antusiasnya saya Bu, sampai-sampai saya pesan buku Haberit Hakadasa itu yang ternyata ada 2 jilid 1 dan jilid 2. Kemudian juga aplikasi untuk PC dan HP. Saya pesan melalui eBay dan Amazon. Dan ya karena saya belum bisa membaca tulisannya, maka saya membelinya itu yang ada transliterasinya. Tapi itu akan sangat membantu saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa kebetulan tadi Ibu jelaskan masalah Elias Hatter. Apakah terjemahan Elias Hatter ini yang Haberit Hakadasa itu cuma ada 1 versi atau ada banyak seperti yang bahasa Inggris gitu? Saya jangan-jangan nanti yang saya beli itu bukan dari Elias Hatter gitu terjemahannya. Makasih Bu. Oke, baik Pak Acun. Masalah perbukuan. Nanti keluar lagi yang ketiga 5.000 halaman Pak Acun. Haleluya. Yang ketiga tadi siapa? Silakan Pak Yuda. Kira-kira pandangan Ibu mengenai Tritunggal di Katolik dengan membuat patung seperti itu. Bagaimana itu Bu, kita sebagai orang Protestan? Patung dan membuat seakan-akan pribadi Tuhan Yesus itu tergambar. Tadi Ibu menyarankan supaya kita menghargai saudara tua kita yang Katolik. Baik ya, ada 3 silakan pertanyaan. Mas. Pak Jawab Nimrod. dulu Bu. Pak Nimrod dulu ya.
Pak Nimrod tanya Ya. tentang tafsir barat yang liar-liar, yang mana itu? Nah, kebetulan tadi saya mengutip tentang salah satu isu, yaitu isu nama Yahweh. Ya, saya memang nggak melarang orang menyebut nama Yahweh. Nah, yang saya kritisi adalah golongan Yahweh ini menyalahkan orang yang nggak pakai seperti dia, nah, dan mengatakan itu yang betul, dan bahkan mereka menuduh orang Yahudi, para ahli Masora ini menghapus cara baca yang benar. Nah, tuduhan semacam itu kan tuduhan liar. Nah, yang dimana sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sejarah, nggak ada itu penyebutan Yahweh bagi orang-orang Yahudi itu kan nggak boleh, ya. Itu kan nama suci, gitu loh. Ya, jadi kalau saya mengatakan sesuatu yang liar, tentu tidak dapat digeneralisasi. Bagaimanapun saya tetap menghormati gereja Barat, ya. Misalnya Katolik Roma itu kan Barat. Nah, misalnya ya ajaran yang baik dari Reform. Kalau yang baik kenapa enggak? Ya. Kalau ada yang menyimpang, barulah kita nggak usah ya hindari, tapi boleh dijadikan sebagai bahan literatur, sebatas bahan literatur. Walaupun mungkin doktrin itu Anda tidak setujui, ya. Jadi nggak digeneralisasi, ya. Dan satu lagi, Bapak menanyakan tentang bagaimana itu dengan Deutero Yesaya. Nah, ini seperti juga yang terjadi pada misalnya, ya. Ada kitab Ester, ya. Kemudian ada tambah-tambahan kitab Ester. Nah, tambah-tambahan kitab Ester ini kemungkinan ditulis oleh penulis yang lain, ya, yang anggap itu sebagai kelanjutan dari kitab Ester. Demikian juga ada yang bisa dimatikan nggak itu mic-nya supaya nggak feedback. Terus kitab Yesaya, ya, itu berisi 39 pasal. Ya, berisi 39 pasal. Dan kemudian ada yang menambahkan, misalnya pasal 40 sampai 45 itu disebut Deutero Yesaya. Masih ada Trito Yesaya, misalnya yang dirujuk sebagai pasal 56 sampai 66. Nah, ini posisinya itu seperti tambah-tambahan kitab Ester, atau misalnya tambah-tambahan yang lain apa ya? Kitab Daniel, Bu, ada. Daniel, ya, bisa. Ada tambahnya di situ. Nah, itu tidak masuk dalam protokanonik, dan bapak-bapak gereja juga melihat itu sebagai satu tulisan yang ditambahkan, tetapi itu bukan tulisan dari Yesaya. Jadi makanya namanya Deutero Yesaya, Trito Yesaya. Pertanyaan saya, Ibu Rita setuju dengan itu? Saya akan melihat itu sebagai karya sastra, literatur, yang tidak setara dengan yang pertama. Dibaca sebagai literatur boleh saja. Jawab pertanyaan saya gitu. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, ya. Ya, jadi artinya mohon ketegasan lah. Artinya Ibu setuju bahwa Yesaya ditulis oleh 3 penulis begitu? Memang itu bukan penulis yang sama dong, karena Deutero Yesaya sama Trito Yesaya itu ditulis setelah pembuangan di Babel, yang pasti nggak sejaman dengan Yesaya. Ialah barangkali lain kali kita bicara. Saya punya argumentasi tapi mungkin bukan waktunya sekarang. Terima kasih. Yang penting saya tahu sikap Ibu Rita. Ya. Iya, Pak Nim. Penulis lain, saya nggak menyamakan itu sebagai protokanonik. Kalau mau dibaca sebagai karya sastra, silakan. Oke, lanjut, Bu Rita. Sekarang pertanyaan Pak Cucun, ya. Habrit Hakadasya. Habrit Hakadasya itu memang ditulis, ya, pertama kali diterjemahkan oleh Elias Hatter. Tapi kemudian, ya, tentu saja karya dari satu orang ini kan perlu ada revisi-revisi. Yang kemudian ada Habrit Hakadasya versi Salkinson,
kemudian ada Habrit Hakadasa versi Fran Delitzsch. Nah, yang biasa beredar itu, yang banyak dipakai itu adalah versi yang Fran Delitzsch. Nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi Salkinson atau Fran Delitzsch itu dua-duanya baik. Ya. Nah, itu biasanya kalau ada di Share Shalom, kalau Anda lihat di laman Share Shalom itu Fran Delitzsch. Ya, jadi kalau memang yang dari Elias Hatter itu barangkali ada grammar yang harus diperbaiki, nah itu diperbaiki oleh penerjemah kemudian. Nah, misalnya kalimat ini agak kepanjangan atau kurang tepat, nah itu direvisi oleh linguis-linguis setelah dari Elias Hatter. Tetapi ya, karya ini secara penuh itu dikerjakan sendiri yang pertama kalinya itu oleh seorang Elias Hatter. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya Bu. Dan terima kasih Bu, sama-sama. terima kasih juga untuk menjadi inspirator bagi saya Bu. Makasih Bu. Tuhan berkati. Nah, yang ketiga sekarang, Pak Yuda tentang Tritunggal Katolik. Ya Bu. Tritunggal bagaimanapun adalah satu doktrin yang baik yang kita warisi dari gereja saudara tua kita. Maka kita harus tetap menghormati. Tapi kan punya patung. Nah ya, terhadap patung-patung ini ya, anak kecil aja tahu, Pak. Ya, misalnya gini, lihat patung. Terus dia pengen permen. Dia tahu patung itu tidak akan memberikan dia permen, tapi dia berdoa, Tuhan saya ingin permen. Bicara di depan patung itu. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kepercayaan si anak itu, dia tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar dari patung itu. Yang dimana patung itu digunakan sebagai media. Karena orang itu kadang-kadang lihat sesuatu ilustrasi itu menggugah imannya atau apapun. Jadi hal ini kalau Anda tidak setuju ya nggak apa-apa, tapi kita nggak perlu memusuhi lah, ya. Kalaupun mereka memasang banyak-banyak patung, ya, di gereja-gereja mereka, mereka tahu kok Maria itu bukan di patung itu, Yesus itu bukan di patung itu, Yesus sudah di surga. Mereka tahu kan? Nah, bukan berarti mereka menyembah patung, makanya. Ya, memang secara umum kita pahami itu, Bu. Cuman memang akhir-akhir ini perdebatan Tritunggal ini memang pola Tritunggal di Katolik ini memang membuat jadi kata orang sih menghalangi penginjilan. Artinya penyembahan itu diberikan kepada Yesus, diberikan kepada Bapa, diberikan kepada Maria. Jadi wanita tiga gitu. Nah, sebenarnya Maria, ya, penghormatan kepada Maria itu bukan itu sebagai hyperdulia saja, pemuliaan kepada seorang Maria. Tetapi orang Katolik juga tahu kalau Maria itu manusia biasa. Tetapi Anda lihat di sini, ya, ini biasanya orang Kristen itu suka merendahkan Maria. Maria kan orang berdosa, masa dia dimuliakan? Nanti dulu, ya. Kita ingat cerita Obed Edom. Nah, Obed Edom itu kan orang Filistin. Daudnya lagi berperang nih, nggak punya tempat. Lalu dia dititipi tabut perjanjian. Nah, ketika Obed Edom itu dititipi tabut perjanjian, rumahnya itu penuh berkat. Ya, luar biasa dia diberkati. Ya, itu masih cuma dititipi tabut perjanjian. Sekarang Anda bayangkan, ada orang dititipi Tuhan, inkarnasinya masuk ke dalam rahimnya. Sedangkan yang di rahimnya itu maha suci. Ya. Katakanlah Maria itu dia pasti mewarisi dosa Adam. Ya, memang.
Tetapi dengan hadirnya Allah inkarnasi yang maha suci itu, seperti Obed-Edom tadi, dia menguduskan Maria. Maka kalau orang Katolik memuliakan Maria, ya memang dia mulia, dan bahkan dia dijuluki Bunda Allah. Nah, ini orang Protestan juga nggak setuju nih. Enak aja disebut Bunda Allah, dia adalah Bunda dari kemanusiaan Yesus. Oke, sekarang saya tanya, pernah nggak Yesus itu bukan Tuhan? Ini pertanyaan sulit tuh, Bu. Pernah nggak Yesus bukan Tuhan? Saya tanya. Menurut saya dia dari ketika turun. Ketika turun ke dunia dia bukan Tuhan. Bagi saya itu tuh Tuhan itu semacam apa ya? Kayak dewa, Bu. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, itu ketuhanannya masih ada. Cuman dia disebut manusia. Jadi selama dia di dunia itu tapi dia Tuhan mengajarin. Tidak pernah. Iya. Jadi iya, Bu, dia Tuhan. Kalau saya melihat tapi gini, ketika ya, bagaimanapun dia menjadi manusia, dia tidak pernah bukan Tuhan. Dia akan selama-lamanya Tuhan. Ya. Kalau dia selama-lamanya Tuhan, baik dalam keadaannya sebagai bayi, baik dalam keadaannya sebagai janin, justru gelar Maria Bunda Allah, karena memang Yesus itu nggak pernah bukan Allah. Dia kan Allah terus. Jadi so what gitu loh. Itu bisa kita terima, dan gelar itu ya diberikan kepada Maria sebelum skisma. Ya. Jadi bukan cuman Katolik Roma, Ortodok juga bilang begitu. Ya. Nah, saya kasih ilustrasi gini. Siapa orang Chinese di sini? Nah, kalau orang Chinese, kalau makan di restoran, wah mereka kan ceritanya banyak tuh. Nah, terus pelayan itu nuang teh. Apa yang mereka lakukan ketika ada pelayan nuang teh di cawan mereka? Mereka apa? Tangannya ditekuk gini, kemudian menepuk ke meja 3 kali. Tak, tak, tak. Nah, mantap itu. Ya. Ini ada ceritanya. Nah, ini ceritanya itu tentang Kaisar Jungkook, kaisar dari China sana. Itu dia ingin melihat keadaan rakyatnya. Maka dia kemudian keluar dari istana itu, ya. Dia menggunakan pakaian biasa. Sama dengan para pengawalnya. Nah, pengawalnya ini semua pakai pakaian biasa, sehingga ketika keluar dari istana itu orang biasa nggak tahu yang mana kaisar, yang mana yang pengawalnya. Mereka semua berpakaian orang biasa, rakyat biasa, sebagai rakyat. Nah, dia ingin tahu ini kerajaanku ini kayak gimana sih. Nah, setelah berjalan-jalan keliling kerajaannya, ya, mereka istirahat, masuk ke warung. Ketika masuk ke warung, si kaisar ini ingin bertindak seperti rakyat biasa. Jadi dia kemudian seolah-olah sedang bertemu sesama teman, kemudian raja ini menuangkan teh ke salah satu pengawalnya. Nah, apa yang dirasakan oleh pengawalnya ini? Seperti Petrus ketika dicuci kakinya oleh Yesus kan? Nggak enak hati kan? Waduh, masa aku dilayani oleh kaisar? Nah, kalau dia sampai dilayani oleh kaisar, maka dia harus apa? Dengan segera tunduk menyembah dia di tanah. Tapi dia kan nggak bisa begitu, nanti ketahuan nih. Kalau dia itu kaisar, maka dia melakukan apa? Dia menekuk tangannya seperti sedang menekuk lututnya, ya. Kemudian dia nyembah tek 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 sebagai lambang bahwa dia berterima kasih menyembah kepada si kaisar itu. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi bahwa bagaimanapun sang kaisar itu keluar dari istananya, berpakaian biasa sebagai seorang rakyat jelata,
Dia tidak pernah bukan kaisar. Demikian pula Yesus, ketika dia inkarnasi ke bumi, dia tidak pernah bukan Allah. Maka gelar kepada Maria bahwa dia adalah Bunda Allah. Amin. Amin. Itu, Bung. Oke, Ya. terima kasih. Sama-sama. Sesi ketiga, 3 penanya lagi. Pak Fredrik. Siapa Pak Fredrik? Oke, yang kedua. Sony. Saya, Pak Pak. Joni, dihafal ya. Saya, Yang Pak. ketiga. Ya, Pak. Siapa? Sebut nama. Saya, Pak Cornelius. Cornelius. Oke, silakan. 1, 2, 3. Nah. Terima kasih Pak Ferdinand. Selamat malam Bu Rita. Saya hanya ingin bertanya mengenai frase Syamayun yang dari terjemahan Lai itu mengenai langit. Sementara dalam bahasa Inggris itu dia terjemahkan langit itu menjadi heaven. Ya bukan sky. Lalu saya lihat di bahasa Ibraninya itu dia tetap menggunakan kata sebentar. Ha samayun. Jadi ada 2 kata. Yang pertama dari versa terjemahan bahasa Inggrisnya dia menggunakan syamayun. Sementara di dalam bahasa Inggrisnya itu dia menggunakan kata samaim. Samaim. Lalu saya periksa di bahasa Ibraninya dia pakai kata ha samaim artinya langit itu. Mengapa bisa demikian Bu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 ini? Terima kasih. Baik. Ya, lanjut yang nomor 2 tadi siapa? Mohon diingat namanya. Ini Pak Ferdi. Ya, salam Bu Rita dan Pak Ferdi, terima kasih. Saya tadi mendengar penjelasan bahwa terkait dengan setelah perpecahan itu Ibu ada Paus meminta maaf kalau tidak salah. Itu boleh kami dapat literaturnya dari mana Bu? Mungkin ada referensi untuk ya supaya kami juga tahu. Terus yang berikutnya Bu, terima kasih tadi bahwa untuk agar kita mengenal nama Allah atau Hasim penyebutannya dengan tanda-tanda baca tadi itu Bu. Apakah buku ini bisa jadi acuan enggak Bu untuk belajar Bu? Tata bahasa ini Bu. Aduh, mohon maaf. Ibrani biblikal ini Bu. Ini kebetulan Ada konjugasinya enggak Pak? ada sepertinya Bu ini. Nah, kalau ada konjugasinya buku yang bagus. Oh, iya, Jadi orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal. Nah itu kalau ada begitunya itu buku yang sangat bagus. Terima kasih Bu, itu saja. Salam. Oke, baik Pak Sony. Yang ketiga tadi siapa? Pak Cornelius. Ya, selamat malam Bu Rita, selamat malam Pak Ferdinand. Salam. Halo. Saya bertanya dengan Bu Rita langsung ini, bagaimana Bu penyebutan Yahweh itu? Kata mereka itu tetragramaton katanya. Apa itu menyalahi atau enggak Bu? Yang kedua lagi itu tentang John D. Ekman mengatakan bahwa penyanyi baru tidak ada naskahnya. Ya, pertanyaan pertama tentang kata Shamaim. Nah, kenapa dalam Kejadian 1 ayat 1 LAI menerjemahkan dengan langit? King James menerjemahkan dengan heaven. Ya. Sebenarnya kalau Anda melihat terjemahan King James juga nggak betul-betul amat. Harusnya apa? Heavens. Karena Syamayim itu adalah bentuk plural. Ya. Nah, tetapi di sini King James nulisnya heaven. Nah, kenapa LAI nyebutnya langit bukan heaven? Nah, karena kata sorga itu konotasinya itu adalah tempat di mana Tuhan bertahta. Nah, ketika Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, sorga tempat Tuhan bertahta itu ada apa? Belum ada. Sudah ada atau belum ada? Sudah ada, sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Maka kalau Syamayim dalam artian sorga, tentu itu tidak
dimaksud dalam Kejadian 1 ayat 1. Terlebih orang Yahudi membacanya dengan Bereshit, in a beginning, pada satu permulaan. Nah, pada satu permulaan bukan mula dari segala sesuatu. Ya, maka bacanya in a beginning, walaupun terjemahnya in the beginning, tetapi kalau Anda membaca ini dari grammar Ibrani itu artinya itu in a beginning. Nah, berarti ini adalah suatu permulaan yang di sini. Nah, karena Tuhan sudah ada. Sorga tempat Tuhan bertata sudah ada. Malaikat sudah ada. Maka LAI menerjemahkan dengan langit cakrawala. Dalam maksud itu. Yang dimana bulan, bintang, matahari itu bisa ditaruh di situ. Nah, kalau Anda melihat di sini, terjemahan mana yang paling tepat? LAI. Wow, ternyata LAI. Nah, LAI itu sering dihina sama orang-orang Indonesia sendiri. Ya, ngiranya LAI menerjemahkan dari bahasa Inggris. No, mereka menerjemahkan dari bahasa asli dan ada banyak sekali hal-hal yang bagus diterjemahkan oleh LAI secara lebih baik daripada bahasa aslinya, daripada bahasa Inggrisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang ahli bahasa, tetapi pun masih sering dileceh-lecehkan, ya, karena menggunakan kata Allah. Allah itu kan dewanya orang Muslim, kan gitu, dilecehkan begitu. Nah, kalau mengatakan Allah itu dewanya orang Muslim, Islam ada dulu atau Kristen Arab lebih dulu? Bukankah Kristen Arab lebih dulu? Berarti yang menggunakan Allah adalah orang Kristen sendiri lebih dulu. Ya kan? Nah, orang Kristen Arab itu ikut pertemuan di Yerusalem loh pada zaman para rasul. Ya kan? Dan di abad pertama sudah ada. Jadi, maka jangan memilah-milahkan bahasa. Bahasa itu netral, nggak ada agamanya. Bisa dipakai apa saja. Ya. Nah, satu lagi, jadi kita sudah clear mengenai kata Shemayim ya. Kalau Pak Sony tadi tanya tentang buku, Bu, sebentar, grammar. Bu, sebentar Bu Rita. Silakan. Kan di bahasa Ibrani kan langsung menggunakan kata Bereshit bara. Kemudian di bawah itu kan menggunakan kata petunjuk Shemayim. Jadi kenapa beda banget? Kenapa Shemayim? Nah, Shemayim itu ya, yang saya mau tanya ya. Kenapa Shemayim? Nah, awalan Shemayim itu definite artikel ya. Pada mulanya Allah menciptakan pada langit yang itu. Kalau langit yang itu berarti bisa bukan langit yang ini kan? Nah, berarti bukan, kalau ada Shemayim yang itu berarti ada Shemayim yang ini kan? Nah, dalam pemahaman orang Yahudi, Shemayim itu ada 3 lapis. Ya, 3 lapis. Yang pertama Shemayim ya, yang di mana burung-burung berterbangan. Nah, itu Shemayim tingkat pertama. Ya. Kemudian ada Shemayim tingkat kedua. Ya. Ada Shemayim tingkat ketiga. Nah, yang kedua ini adalah cakrawala di luar atmosfer. Yang ketiga, langit ketiga ini adalah langit di mana tahta Allah bertata. Nah, ketika Rasul Paulus itu diangkat ke langit ketiga, dia mengatakan dia diangkat di mana ditempatkan melihat suatu pengalaman yang sangat di dunia roh, yang dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan di langit ketiga. Jadi ada 3 lapis langit. Bahkan ada yang mengatakan 7 lapis langit. Nah, tetapi di sini langit yang itu Shemayim, ada definite artikel. Berarti definite yang ini. Bukan yang itu. Nah, gitu kan.
Ya berarti cara nafsirnya tidak tesak, tapi menggunakan kata remes gitu ya Bu ya. Karena di Kejadian 1 ayat 1 itu kalau terjemahan bahasa Indonesia kan sayim, samain, syamain itu udah langit gitu Bu. Kemudian kalau begitu kita artikan itu adalah bentuk sudah ada langit, itu kekekalan atau sorga itu, maka itu jadinya penjelasan figuratif, bukan lagi kata benda dia Bu. Sementara tetap ini kan kata benda menyangkut Pak, masalah, kalau saya melihat. Menyangkut masalah bara kan begitu Bu. Nah, gini. Kita gitu. Ya, yang diciptakan adalah langit yang itu Syamayim. Syamayim. Jadi tetap ini pesyat Bapak, bukan remes. Oh ya, pesyat. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, lanjut. Pak Cornelius. Ya. Yang Pak Sony tadi kan cuma tanya buku ya. Sekarang Pak Cornelius tanya tentang apa tadi saya lupa. Tetragrammaton, Bu. Tetragrammaton. Nah, Yahweh penyebutan tetragrammaton, istilah tetragrammaton. Betul apa enggak betul? Ya betul ya. Tetra itu 4, grammaton itu huruf. Jadi karena nama Tuhan itu enggak boleh disebut sesuai hurufnya, maka disebut aliasnya. Alias apa? Alias tetragrammaton. Nah, Yud-He-Vav-He itu juga disebut aliasnya. Aliasnya apa? Adonai. Nah, seperti itu. Nah, Yahweh, Bu. Kalau Yahweh. Nah, itu beda lagi katanya. Ya. Yahweh dalam artian apa? Dalam artian doktrin. Ini yang paling benar. Ya. Atau ini sebagai hipotesis bahwa ini alternatif penyebutan. Nah, kalau disebut sebagai alternatif penyebutan bagi Yud-He-Vav-He itu Yahweh, nah itu yang nggak boleh dalam tata krama Ibrani. Ya. Nah, tapi karena orang Kristen itu kan bukan Yahudi, maka saya yang nggak ngelarang, bukan Yahudi kok gitu. Tapi kalau mengatakan ini yang paling benar, nanti dulu ya, itu nggak sesuai dengan karena historisnya juga. Gitu, ya. Yang jadi terakhir kita Bu harus tentang membedakan. Bart Ehrman tuh Bu yang mengatakan naskah naskah banyak yang hilang. Iya. Ya, seperti saya bilang tadi. Profesor Bart Ehrman. Salinan ya. Salinan naskah Alkitab itu ada 5.000. Dan memang ada sebagian yang berupa fragmen-fragmen ya. Kalau itu berupa fragmen-fragmen dan jumlahnya sekian, nah itu kan bisa diakumulasi. Misalnya dalam bagian ini kitab ini hilang. Kenapa hilang? Ya karena medianya rusak, sudah tua. Hal-hal semacam itu kan bisa diterima. Nah, kemudian ya, kadang-kadang hilangnya itu oleh karena kesalahan sang penyalin sebagai manusiawi. Nah, misalnya kurios ya, sigmanya belakang itu lupa ngasih. Itu kan juga biasa. Nah, memang ada perbedaan. Tapi perbedaan itu minor dan itu tidak mengubah doktrinal, ya. Juga misalnya angka-angka, number, itu juga seringkali dalam salinan satu dengan salinan yang lain itu juga bisa berubah, ya. Tetapi itu kan minor, tidak mengubah secara doktrinal. Kita mengakui dengan senang hati bahwa salinan yang satu dengan salinan yang lain bisa saja berbeda oleh karena kesalahan si penyalin. Tapi biasanya kesalahannya itu minor saja, misalnya number atau ejaan yang tidak sama, ya. Misalnya gini, kalau Anda membaca naskah Codex Vaticanus, itu banyak kata-kata yang disingkat-singkat. Seenaknya aja, terus nggak ada nomornya lagi, nggak ada titik komanya lagi, susah banget itu bacanya. Ya. Tapi katanya ini naskahnya memang tidak ada katanya, Bu. Sekali. Iya nggak apa-apa. Ya tapi kan salinan bukan cuma satu, ada ribuan dan itu bisa diakumulasikan sesuai dengan apa yang kita punya sekarang ini, bukan? Dan itu sudah
sudah dikumpulkan oleh seorang Erasmus pada zaman dahulu. Kerjanya luar biasa sekali. Resif teksnya, Bu. Menjadi ya teks yang diterima itu. Jadi Dan pendapat itu dia itu Bu ya. Ya, menjadi Keliru, acuan Bu, ya. bagi kita sekarang. Kalau memang ada perbedaan, kita akui, yes. Kenapa? Tapi perbedaannya perbedaan secara kesalahan manusiawi. Ya, nggak usah terlalu digede-gedekan. Orang-orang itu jahat, ya. Padahal dia profesor loh, Bu. Ya, Alkitab, ya. Ini, ya. Alkitab itu punya salinan itu ribuan. Masih dibilang nggak asli, ya. 5.000 bahasa asli itu 5.000. Masih dibilang nggak asli. Sedangkan tulisannya Plato, tulisannya Herodotus, terus tulisannya Aristoteles, itu cuma berapa sih? Nggak akan lebih dari 10. Jadi percaya, tapi Bu, kok ya? bisa diterima sebagai kebenaran dan diajarkan sebagai ilmu, diturunkan sebagai ilmu, ya, ilmu filsafat sampai hari ini dianggap itu sebenarnya. Nah, orang-orang ini kan nggak adil, ya, terhadap Alkitab yang jumlah salinannya ribuan ini masih dibilang palsu, itu gimana sih? Nah, ini kan ada sentimen yang tersendiri kalau saya melihat. Ya. Tapi beliau ini kan orang Kristen, Bu. Profesor. Orang Kristen sendiri juga banyak yang tidak berani dia menghargai Alkitabnya, kan? Oke. Iya, ya, terima kasih, Bu. Oke, Shalom Bu Rita. Ibu, saya tertarik dengan apa tadi orang Yahudi ya, bahwa mereka itu mencatat walaupun hal-hal yang tidak disetujui ya, tapi mereka tidak dihapus gitu loh. Nah, maksud saya tuh kita sebagai orang Kristen ya, mau Katolik ya, Ortodok dan sebagainya itu dari awal hingga sekarang itu punya nggak kita hal seperti itu, Ibu? Jadi kita tuh mencatat itu berbagai macam hal-hal yang dari mulai awal itu kekristenan itu pandangan-pandangan yang berbagai macam itu gitu loh, sehingga menjadi suatu notulen ya, sejarah buat kita gitu, dan itu sebagai pengetahuan aja supaya kita tahu gitu loh, dan tetap kita tuh istilahnya menyatukan kita tetap seperti orang Yahudi, mereka nggak akan bikin baru gitu loh. Itu kurang lebih, Bu, kira-kira. Makasih. Oke, kasih Kristiana ya, Bu. Silakan. Pertanyaan bagus, Ibu Kristiana, ya. Yahudi menulis literatur dari Gemara, ya, dari pendapat-pendapat para rabi, yang dimana apapun itu ditulis, yang baik, yang lucu, yang buruk, ya, semua ditulis, ya. Seperti Alkitab juga menulis aib-aib dari para nabi, ya. Nah, apakah di kekristenan itu ada semacam notulen semacam itu? Ada dong, ya. Tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja, ya. Misalnya, ya, kenapa kok tulisan dari Origen, misalnya Kontraselsum itu bagus sekali, ya, karena itu menjadi satu apologetika awal ketika orang menyerang pribadi Yesus, bahwa Yesus itu anak haram. Nah, dia ada di barisan depan menjadi pembela tentang itu. Nah, tulisan Kontraselsum itu sangat bagus sekali untuk menangkis, ya, tuduhan jahat atau anekdot atau parodi-parodi orang Yahudi yang menghina keadaan Yesus. Nah, tapi di kemudian hari, ya, Origen ini punya pandangan yang salah, ya. Salahnya apa? Ketika dia menganggap Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Nah, dari sinilah kemudian muncul doktrin Trinitas. Nah, kita bayangkan Origen itu usianya kan dia lebih muda 30 tahun daripada Bapak Gereja Tertullianus kan. Nah, kita bayangkan Origen ini orang muda yang meledak-ledak. Nah, ketika dia menulis hal yang bagus ditulis. Nah, ketika dia salah tentang mendeskripsikan Yesus bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa, ya,
atau mempertanyakan ketuhanannya, kemudian Bapak Gereja yang lebih senior ini merumuskan doktrin Trinitas. Jadi kenapa ada doktrin Trinitas? Karena ada pemahaman yang salah tentang pribadi Yesus. Nah, demikian pula ya pada abad keempat awal ya, ketika ada kelompok Arius yang menjadi kelompok yang hampir mayoritas yang mempertanyakan pribadi Yesus lagi. Ya, Yesus itu bukan Tuhan gitu. Atau Yesus itu paling malaikat yang dikasih kuasa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hal ini diluruskan kembali oleh Athanasius dengan dasar dari yang diajarkan oleh Bapak Gereja Tertullianus. Kemudian terjadilah Konsili Nikea 325 semacam itu. Nah, ini juga dokumen notil gereja yang sama seperti Talmud-Talmud itu kan. Jadi sama. Makanya orang Kristen perlu banyak belajar sejarah. Nah, kenapa dulu nggak ada doktrin Trinitas sampai abad kedua? Kenapa? Karena nggak ada masalah tentang siapa diri Yesus. Ketika ada masalah mempersoalkan tentang pribadi Yesus, Bapak Gereja Tertullianus merumuskan doktrin Trinitas. Nah, itu kan juga bisa kita consider sebagai notulen yang sama seperti literatur Yahudi. Tambah sedikit, Bu. Ya. Saya pernah dengar dari Pak Bambang ya, Pak Bambang Nursena, bahwa itu salah satunya saudara kita itu dari Kedar, itu juga salah satu dari ajaran sesat yang ke-100 gitu. Oh, oke, bisa ya. Kita tuh punya sejarah yang kayak Alkitab tuh kita bisa baca gitu loh, Bu. Oke. Nah, ini bedanya memang ya, bedanya. Mungkin orang-orang Kristen itu karena sudah tersegregasi, Katolik, Protestan, karismatik, gini. Nah, ini jadi dokumen-dokumen semacam ini tidak menyatu, itu beda sama Yahudi Rabinik, gitu kan? Ya udah itu aja mazhabnya, itu. Paling ada Yahudi mistisisme Kabbalah, gitu kan? Itu pun tidak dianggap sebagai suatu yang dibidat-bidatan kayak kita ngebidatin ini apa Saksi Yehova gitu misalnya, gitu kan? Ya. Jadi, oke. Kita nggak usah bicara tentang itu, tapi seharusnya ini ada. Ya. Jadi misalnya tulisan-tulisan Bapak Gereja itu baik untuk dibaca. Ya, makasih. Sama-sama. Baik. Ya. Waktu kita sudah selesai, tinggal 2 menit lagi. Saya aja Bu yang mau sedikit tambahkan pertanyaan tadi. Bagaimana jangan Johanin koma? Johanin koma. Itu akan merusak teologi Trinitas kalau itu dianggap ditambahkan. Menurut Ibu gimana? Itu bukan sekedar doksologi. Ya, bukan sekedar doksologi, tetapi itu seolah-olah menambahkan penegasan doktrin Trinitas. Ya. Apakah ayat tentang Trinitas cuman Johanin koma? Sehingga kalau Johanin koma itu nggak ada, terus doktrin Trinitas jatuh. Paling itu sangat eksplisit dibanding ayat yang lain. Ayat yang nggak bisa ditawar, ayat yang nggak bisa dihapus, ayat yang nggak bisa diubah, itu adalah Matius 28 ayat 19. Yang menyabdakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Maka seandainya ada perdebatan misalnya pada ayat yang itu, oh enggak, itu bukan Trinitas, itu ditambahin. Kritik teks kan nulis gitu kok, gitu misalnya. Apakah Trinitas jadi jatuh? Enggak dong. Karena dari sabda Tuhan Yesus sendiri ada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kalau Anda membaca ayat secara pesat, itulah Trinitas. Karena nama itu ditulis dalam singular. Nah, kemudian
Nah, ini orang yang lagi nyerang saya nih, ya, karena gara-gara saya bicara tentang sidang ilahi, Kejadian 1 ayat 26 yang saya mengajarkan itu adalah sidang ilahi, bukan trinitas. Kemudian berarti ibu ini sabelian. Jangan gitu dong. Ya. Apakah kalau ini diartikan ini sidang ilahi, terus doktrin trinitas akan runtuh? Kan ya enggak. Yang nggak bisa dirubah itu adalah sabda Tuhan Yesus sendiri. Matius 28 ayat 19. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi jangan khawatir ya. Kalau seandainya ayat ini diartikan demikian, ayat itu diartikan demikian. Ada sabda Tuhan Yesus yang nggak bisa diubah dan itu tidak akan menghilangkan doktrin Trinitas, yaitu Matius 28 ayat 19. Jadi santai saja. Saya tetap menghormati Bapak-bapak gereja, saya menghormati doktrin Trinitas. Jangan takut ya. Nah, ini orang-orang juga lagi ini. Tapi di ya di Burita punya penjelasan di Kejadian 1 ayat 26 itu kan ada pakai naasenya. Pak Fredrik, kita sudah habis Pak Fredrik. Terima kasih. Ya, mohon tidak usah diperpanjang lagi. Ya, bahasanya sendiri udah ada. Kalau mau perpanjang itu saya akan perpanjang, tapi saya udah nggak mau perpanjang. Siap. Ya, Pak nanti masih ada kesempatan lain. Pasti Burita masih bersedia untuk bicara tentang tema menarik untuk kita semua. Baik, Bapak Saudara, terima kasih untuk kehadiran kita semua yang sudah setia mengikuti acara ini dari awal sampai sekarang sudah pukul 20.32. Pertama narasumber kita yang luar biasa malam hari ini Burita Wahyu yang sudah begitu gamblang menjelas banyak hal tentang sejarah, kanon dan proses transmisi Alkitab khususnya Perjanjian Lama. Pelajaran kami malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Nim. Ya. Terima kasih Burita. Selamat malam. Tuhan berkati. Semoga sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih sudah bertahan hingga larut malam. Terima kasih. Ada yang bertanya tuh tadi Bu, kita mengenai belajar bahasa Ibrani memperdalam. Oh, itu nanti ada di STT Ekumene Pak, ya? Oh. Kami sedang persiapkan bahan untuk itu. Ya Bu, saya mendaftar Bu. Silakan. Ayo kita foto bersama dulu, buka videonya. Foto dulu Pak. Online juga Bu, online ya? Halo. Ya, online. Ya, makasih Bu. Ya, Ibu Maya. Apa kabar? Pak Haranto, terima kasih untuk kehadirannya. Kami sudah jam 11. Oke. Jadi foto nggak ini Pak Ferdi? Ini foto dulu kita sama-sama. Ayo kita buka dulu video kita dan kita bersama. Ya, kasih senyum baik malam hari ini. Ada nggak wartawannya? Sudah pasti ada Pak Nim. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Sekali lagi terima kasih Burita Wahyu. Saya lihat ada Pak Jenderal Harsanto Adi hadir. Terima kasih Terima kasih Pak Ferdinand. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fredrik. Terima kasih Bu. Salam buat Mama. Iya, Pak Ence. Oke. Burita, terima kasih Pak Ferdinand. Ya, siap. Erlina. Setengah 12 waktu Makassar. Pak Fredrik itu masih mau belajar kayaknya, biar aja tinggal. Betul. Masih ingin terus soalnya. Iya, Bu ini kapan belajar eskatologi ya? Eskatologi sudah kemarin ya di luar biasa. Kedua.
Dan sudah ada pertama eskatologi, ada ikutnya. Bapak yang mengikuti webinar dari Trinanpologi School di WA ke saya yang sudah saya tadi room chat. Oke, mantap ini. Ya, mantap. Oke, selamat malam semuanya. Tadi siaran webinarnya Pak Ferdinand, saya cuma dapat separuh Pak Ferdinand, maaf. Oh, yang dari Belgia. Salam Pak Ferdinand. Ya, ada grup WA. Yang dari Belgia ada itu Pak. Bapak tinggal chat ke saya. Oke, Pak. Ke saya. Nomor WA saya sudah ada. Saya akan segera tuh kita malam ini ada terima kasih semuanya. Maka beri waktu terus membantu kita. Oke, shalom. God bless you all.